sakit itu adalah yang mau berdoa minta kesembuhan kepada Allah. Orang yang sakit bersabar mau berobat. Bukan orang yang sakit kemudian datang kepada dukun. Ya. Ibu-ibu perhatikan, saya tanya pada ibu-ibu bapak sekalian, kalau sakit yang menyembuhkan siapa, Bu? Ibu-ibu panas ya. Kalau kita sakit yang menyembuhkan kita siapa? Yang menyembuhkan Pak Dokter apa Allah? Nah, yang menyembuhkan Allah, Bu. Nabi Ibrahim sebagaimana Allah berfirman, ya Allah berfirman dan Allah mengatakan, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Pak Dokter hanya sebagai perantara, sebagai sebab. Ya, dan yang namanya sebab itu ada dua macam yang boleh, Bu. Ya, sebab yang pertama namanya sebab syar'i. Sebab yang kedua namanya sebab kauni. Apa sebab syar'i? Saya jelaskan dulu arti sebab. Sebab itu artinya adalah kata orang Arab, apa namanya bahasa Arab, sebab itu maknanya ma yatawassal bihi ila ghairihi. Ya, sesuatu yang bisa menyambung kepada yang lain. Contoh, kalau ibu-ibu punya sumur, ya, sumur, nggak mungkin kita bisa ngambil air ke dalam sumur, ya, dengan timba, kecuali harus turun. Ya, nah sekarang supaya bisa ngambil air ke dalam sumur, kita pakai apa? Pakai apa bapak sekalian? Pakai tali, pakai tambang, pakai derek, ya, dikerek atau derek, ya. Nah, tali atau kerek ini namanya sebab. Sebab kalau apa? Kalau nggak ada tali, kita nggak bisa ngambil air di sumur. Tapi yang bisa ngambil air bukan talinya, tapi apa? Timbanya, ya, timbanya. Itu namanya sebab. Nah, dalam agama yang boleh kita mengambil sebab dua, Bu. Yang pertama sebab syar'i. Apa sebab syar'i? Sebab yang dijelaskan oleh syariatnya Allah. Ya, syariatnya Allah di mana? Di Quran yang pertama. Yang kedua di hadis. Ya, sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Saya sakit, Pak Ustaz. Ya, terus dibacakan Quran, boleh apa tidak? Boleh. Kenapa, Ustaz? Karena Allah sudah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai obat, syifa, obat, dan rahmat bagi orang yang beriman. Para ulama menyebutkan obat apa? Baik itu obat karena penyakit fisik, ya, atau karena penyakit kesurupan jin atau kena sihir. Ya, saya beberapa kali ya menghadapi orang-orang yang baik itu kesurupan jin maupun kena sihir. Ya, tapi bacanya harus benar. Kalau nggak benar, jinnya itu ngomong. Ya, misalkan ada orang baca kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bacaannya lo itu kagak bener, kagak fasih. Gini lo yang bener, dia bacain Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, lebih fasih. Ya, orangnya kemasukan jin. Jadi bacanya benar, menurut Quran tartilah. Akhirnya apa? Dibacakan surat Al-Baqarah. Insya Allah kenal. Ya, ibu-ibu kadang-kadang ada gangguan-gangguan di rumah, gangguan jin, gangguan setan. Apa kata Nabi? Beliau bersabda, ibu-ibu, la taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Ya, sesungguhnya setan akan lari dari mana? Dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Mampu baca Al-Baqarah siapa nih? Bisa, Bu? Harus bisa, Bu. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan.
Pak Ustadz, Al-Baqarah kepanjangan Pak Ustadz. Kalau baca segitu bisa makan 3 piring. Jangan langsung dibaca semua. Ya, nggak mampu baca sehalaman, satu halaman. Daripada ngerumi. Ya, habis maghrib biasanya orang-orang itu sukanya apa Bu? Nunggu apa biasanya kalau habis maghrib? Ibu-ibu biasanya apa? Nonton? Bener ngaku. Ya, sukanya nonton sih? Ya, ngaku Bu, bener ya. Bu, ya ternyata televisi itu jadi guru yang paling baik. Ternyata Pak Ustadz itu kalah sama TV. Bener nggak Pak? Bener Pak RW ya? Pak Ustadznya sudah ngomong sampai nyongkros keluar ludahnya. Pak Ustadz kagak usah banyak bacot. Kalau emang dua waktu sholat. Tapi kalau TV yang ngomong, ada orang beli pakaian yang kelihatan kusurnya, lomba-lomba semua. Alhamdulillah Bu, ya warga Kelapa Dua, alhamdulillah tidak begitu. Alhamdulillah ya. Ada orang yang remaja-remaja yang suka tawuran, diikuti, dicontoh. Di sini menunjukkan bahwa TV itu ya begitu pengaruhnya, sehingga harus hati-hati. Maka hendaklah baca surat, baca Al-Quran di rumah kita, agar agar setan pergi. Nggak bisa ibu-ibu Qurannya ditaruh di depan itu biar ngusir setan ya. Setan diusir kalau kita baca. Kata Nabi la taj'alul buyutakum maqabir, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan sepi. Inna syaitana yaghfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi ibu sekalian, kembali lagi, kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Oleh karena itu disuruh bersabar, ya. Karena orang dapat ujian itu ibu bapak sekalian ada 4 macam. Pertama dapat ujian orang itu marah. Yang kedua dapat ujian orang itu sabar. Yang ketiga dapat ujian orang itu rela. Yang keempat orang dapat ujian bersyukur. Ya, bersyukur. Nah, itulah orang yang dapat ujian. Nabi tadi bersyukur. Ya, ibu-ibu suami nggak pulang rumah, ibu-ibu suami nggak pulang rumah, Kalau Nabi Bu, ya tadi disebutkan, Nabi bersabda, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Nabi mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, ucapannya alhamdulillah ala kulli halin, yaitu memuji Allah. Tapi kita meskipun nggak memiliki seperti itu, paling tidak sabar, ya. Mengikuti nomor 2, sabar, jangan sampai marah. Apa maknanya sabar? Nah ini insya Allah akan kita kupas pada kesempatan ini. Sabar itu Bu, para ulama menjelaskan adalah habsun nafsi bapak sekalian, yaitu menahan diri, itu namanya sabar. Apa maksudnya Pak Ustaz? Misalkan ada orang istrinya nggak sholat, suaminya diem, sabar ya bapak itu ya. Istri nggak sholat dibiarkan saja, itu mah bukan sabar. Itu mah apa? Kebelak. Ya, itu bukan sabar Bu. Itu berarti nggak mau peduli, nggak boleh. Kenapa? Karena kata Nabi, salasun la yadkhuluna jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Al-an walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birijal wad dayyus. Rawahu Abu Dawud. 3 orang enggak masuk surga dan tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat di hari kiamat. Siapa mereka? Yang pertama, anak yang durhaka kepada bapak ibunya. Anak durhaka pada orang tua enggak masuk surga. Kemudian yang kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga, ad-dayyus. Siapa ad-dayyus? Kepala rumah tangga yang membiarkan keluarganya tidak peduli. Ya, nah orang yang sabar ada 3 macam. Sabar tetap menjalankan as-sabru fi taatillah. Sabar menjalankan ibadah ketaatan pada Allah.
Meskipun sakit, sholat Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena yang namanya sholat itu gak bakal gugur. Gak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa berbaring dengan isyarat, ya. Gak bisa isyarat dengan hatinya. Gak bisa semua. Diapakan, Bu? Ya, baru dimandikan, ya, disolati. Mumpung sebelum disolati, mari kita kerjakan sholat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketahuilah, ya, kita diuji oleh Allah dengan sakit. Tadi saya sebutkan baca Quran, ada juga dengan dibekam, ya, ada juga dengan minum madu, ada juga dengan makan habatus sauda. Nah, itu semua namanya sebab syar'i, sebab yang dijelaskan oleh syariat. Yang kedua sebab kauni, sebab yang melalui penelitian. Apa contohnya? Nah, ini sekarang kita lakukan. Kita datangin Pak Dokter, ya. Karena menurut ilmu pengetahuan diteliti bahwa obat ini bisa dibuat ini. Tapi itu sebab yang menyembuhkan adalah Allah, ya, adalah Allah. Ya. Ada sebab yang ketiga, yaitu sebab khafi, sebab yang tersembunyi. Ya, itulah definisi dengan sihir. Sehingga kita jangan menggunakan sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah. Ya, meskipun yang menyembuhkan Allah, kita disuruh berobat. Apa contohnya? Nabi bersabda, tadawaw bis-shadaqah. Berobatlah kalian dengan sedekah. Nabi bersabda, likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk berobat. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, ya, berobat datang kepada dukun paranormal. Kenapa? Karena Nabi bersabda, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, membenarkan perkataannya, berarti dia ingkar, tidak percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mari kita jaga tauhid kita. Mari kita jaga keyakinan kita, karena kita semua pasti bakal meninggalkan dunia ini. Ya, pasti meninggalkan dunia ini. Kalau kita melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, ya silakan ibu-ibu, silakan. Ya, kalau kita menyekutukan Allah, maka ini terakhir ibu-ibu, ya, Allah tidak akan mengampuni kita. Ya, apa contohnya dalam Al-Quran? Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Barang siapa, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah, mati dalam keadaan musyrik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Contohnya menyekutukan Allah apa? Itu tadi, ya, kalau sakit dia minta bantuan kepada apa di sini Pak bilangnya Pak, kalau di jin itu, ya, minta bantuan kepada roh halus, ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena di zaman dulu, di zaman orang-orang jahiliyah, itu juga sudah dilakukan. Apa kata Allah dalam Quran? Ada namanya surat jin. Ibu-ibu pernah buka surat al-jin? Nonton jin sering, ya? Surat al-jin. Ada nama surat dalam Quran, surat namanya al-jin. Apa Allah firmankan? Annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum